Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kelinci Madiun, mata kuliah representasi pengetahuan dan penalaran akan melakukan penjelasan aplikasi mengenai Protege Desktop. Yang pertama ini ada anggota kelompok. Yang pertama dari Rizky Ramdan Hilal, saya sendiri dengan NPM 207006005. Yang kedua ada Muhammad Alfaros dengan NPM 207006015. Kemudian Abdul Latif dengan NPM 207006027. Dan yang terakhir ada Hilmi Aziz dengan NPM 207006059. Untuk materi pertama, kita masuk ke dalam cara unduh dan instalasi tools. Yang pertama itu ada kunjungi situs web resmi Protege di laman resmi Protege itu. Kemudian yang kedua itu di halaman beranda, klik pada tautan download atau unduh. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman unduhan. Di sana akan melihat beberapa opsi unduhan yang tersedia, yaitu versi dari Protege. Kemudian ada pilih versi Protege yang sesuai untuk sistem operasi Anda. Kemudian klik pada tautan unduhan untuk versi yang dipilih. Biasanya file unduhan akan tersimpan pada file download. Kemudian setelah proses unduhan selesai, cari file instalasi Protege yang telah diunduh. Nah, di sini saya akan melakukan praktik dari cara unduh, kemudian cara instalasi tools. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah melakukan search dengan keyword install Protege pada Google. Kemudian kita masuk ke dalam web resmi dari Protege itu sendiri, yaitu di web Stanford Edu. Kita masuk saja ke webnya. Nah, kemudian ada download installer 54,5 MB. Nah, ini file yang harus kita download. Karena kita sudah melakukan download, lakukan installnya saja. Kemudian ada langkah yang pertama itu ada introduction. Introduction ini kita cukup next saja. Nah, kemudian ada choose install folder, di mana kita akan melakukan instalasi foldernya itu. Kita default saja di directory C. Kemudian next saja. Nah, kemudian ada choose Java Virtual Machine. Kemudian ada choose Java Virtual Machine. Kita pakai yang di atas saja, yang use the Java VM installed with this application. Jadi Java-nya itu menggunakan bawaan aplikasinya. Kita next saja. Nah, kemudian ada tahap installing. Kita tunggu saja sampai tahap install ini selesai. Tahap instalasi ini memerlukan waktu yang cukup lama tergantung dari spesifikasi laptop kita. Setelah tahap instalasi selesai, maka akan muncul pesan press down to quit the installer. Kemudian kita down saja. Nah, setelah tahapan cara unduh dan instalasi tools selesai, maka materi selanjutnya ini akan dibahas oleh saudara Hilmi Aziz mengenai deskripsi persoalan kasus ontologi makanan di berbagai negara. Baik, selanjutnya untuk deskripsi persoalan kasus. Nah, persoalan kasus yang kami ambil di sini yaitu kurangnya pemahaman dan informasi yang terstruktur mengenai variasi makanan yang tersedia di berbagai negara di dunia, jenis makanan yang populer, dan tingkat kepedasan makanan. Dan juga sulitnya menggabungkan dan memperoleh pengetahuan terkait makanan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Nah, hal ini dapat menghambat kemampuan pengguna atau kita untuk menjelajahi dan mempelajari budaya kuliner dari berbagai wilayah di dunia, serta membuat keputusan tentang makanan yang ingin dicoba berdasarkan preferensi pribadi. Kemudian, untuk deskripsi solusi penyelesaian kasus tadi, yaitu di sini diajukan untuk mengembangkan ontologi makanan yang mencakup variasi makanan di berbagai negara, jenis makanan yang populer, dan tingkat kepedasan makanan. Solusi ini melibatkan beberapa proses, seperti pengumpulan data, perancangan ontologi, dan pengembangan sistem ontologi. Pada pengumpulan data, pertama data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti dari berbagai buku kuliner, situs web resmi, publikasi ilmiah, dan ahli kuliner. Kemudian setelah didapatkan data tersebut, dibuatkan perancangan ontologinya dengan membangun ontologi yang sesuai dengan struktur pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian setelah dibuat rancangan ontologinya, dibuatkan pengimplementasian sistem ontologi tersebut dengan menggunakan suatu tools. Di sini menggunakan tools Protege dalam bentuk sistem yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, sistem ini akan memungkinkan pengguna untuk mencari informasi tentang makanan berdasarkan negara, jenis makanan, ataupun tingkat kepedasannya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfaros. Baik, terima kasih kepada Hilmi yang telah memaparkan materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan solusi dari yang telah dijelaskan oleh Hilmi, yang dimana di sini ada penerapan kasus menggunakan tools. Jadi di sini ada pada penerapan kasus dengan menggunakan tools dibagi menjadi dua kelas, domain dan values partition, dan bagian kelas domain serta values partition terdapat subkelas yang diperlukan untuk kasus ini. Jadi kita lihat pertama ada thing-nya di sini, kelas thing yang ini artinya mencakup semua dari kelas-kelas yang terdapat pada tools ini. Lalu dari thing ini terbagi menjadi dua, yang dimana ada value partition dan domain thing. Nah, di sini dari value partition
terdapat subclass yang bernama spiciness atau tingkat rasa pedas. Dan yang pertama ada hot atau sangat pedas, yang kedua ada medium atau sedang, dan yang ketiga ada mild yang tidak terlalu pedas. Lalu dari sini ada domain yang dimana terdapat 2 subclass. Yang pertama ada country, negara, dan yang kedua ada food. Nah, dari food ini terbagi lagi menjadi subclass yang dimana contohnya di sini diambil dari makanan pizza. Nah, dari pizza ini juga terbagi menjadi beberapa subclass yang dimana yang pertama ada cheese pizza, lalu yang kedua ada topping dari pizza, yang ketiga ada pizza base, lalu yang keempat ada name pizza, dan yang kelima ada interesting pizza. Nah, dari topping pizza ini juga terbagi menjadi 3 subclass yang dimana yang pertama ada cheese topping atau topping keju, yang kedua ada meat topping atau topping daging, dan yang ketiga ada vegetable topping atau yang dimaksud dengan topping sayur-sayuran. Nah, dari cheese topping juga terbagi lagi menjadi satu subclass yang dimana bernama mozzarella topping. Jadi dari cheese topping ini dimana kejunya menggunakan mozzarella. Lalu yang kedua ada meat topping, ini juga terbagi menjadi satu subclass dimana pepperoni sauce topping atau pepperoni sosis dengan menggunakan sosis topping. Lalu yang ketiga ada vegetable topping yang dimana bersubclass tomato topping. Nah, dari name pizza juga terbagi menjadi 2 subclass yang dimana yang pertama ada margherita dan yang kedua ada American. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada penerapan kasus tools ini. Selanjutnya akan didemokan oleh Saudara Abdul Latif. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang demo aplikasi pada kasus ini. Kita coba dulu buka aplikasi Protege-nya. Di sini kami menggunakan Protege dengan versi 4.4. Nah, kita buka filenya, open UOL. Di sini terdapat kelas. Ada 2 kelas, yaitu domain dan value of participation, yang mana ini diinputkan pada bagian menu tool create class. Pada bagian sini terdapat kelas-kelas dari value participation, ada kelasnya PCPS, medium, mild, hot. Dan untuk domain itu ada subclassnya yaitu food, dan food terdapat subclassnya yaitu pizza, dan terdapat interesting pizza, pizza base, dan name pizza, pizza topping, dan cheese pizza. Dan semua ini dapat diinputkan di bagian sini, enter hierarchy. Selain itu juga di sini ada entitas. Nah, entitas ini terdapat 3. Ada host country of origin, ada host ingredient, dan host spices. Nah, untuk host ingredients itu ada 2, yaitu host base dan host topping. Untuk selanjutnya yaitu individual by type, itu terdapat 4, yaitu Italia, Jerman, Indonesia, dan Amerika, yang disimpan pada kelas country. Nah, untuk tampilannya OWL piece-nya maka akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk tampilan seluruhnya seperti ini, yang sudah dijelaskan tadi pada slide penerapan pada tools yang digunakan. Di sini juga kita dapat melihat pada bagian kelas domain terdapat domain yang dibagi lagi menjadi beberapa kelas, ada food, country, dan food dipisahkan lagi menjadi pizza. Begitu juga dengan value participation dibagi lagi menjadi spices, dan ada spices dibagi lagi menjadi 3, yaitu hot, medium, dan mild. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.